Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwanto ingin mempresentasikan hasil analisa kinerja perusahaan PT Bank CIMB Niaga sebelum dan sesudah melakukan merger pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang penulisan atau penugasan ini yaitu pada era globalisasi dan persaingan bebas, menuntut perusahaan-perusahaan untuk saling bersaing secara ketat. Perusahaan-perusahaan harus selalu mengembangkan strategi dan kemampuan agar dapat menjaga eksistensinya, selalu berkembang dan mempunyai daya saing. Salah satu strategi ekspansi perusahaan adalah dengan penggabungan badan usaha untuk mendapatkan pengendalian atas aset atau operasional perusahaan yang bergabung. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan badan usaha berharap dapat meningkatkan pangsa pasar dan menambah modal perusahaan agar perusahaan mempunyai daya saing yang ketat. Penggabungan usaha itu apa? Yaitu penggabungan usaha adalah penggabungan suatu perusahaan atau lebih ke dalam satu kesatuan ekonomis. Yang saya tulis ini yaitu, contohnya yang saya tulis ini, PT Bank CIMB Niaga itu adalah hasil dari merger PT Bank Lipo Tbk dan Bank Niaga Tbk pada saat itu. Di merger jadi PT Bank CIMB Niaga Tbk namanya. Penggabungan badan usaha biasanya dilakukan dalam bentuk merger atau akuisisi benar. Alasannya perusahaan melakukan penggabungan badan usaha adalah sinergi yang dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Dikutip dari Brigham dan Houston tahun 2010, halaman 468. Penggabungan badan usaha dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, antara lain peningkatan kemampuan pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Dikutip dari Haryani et al. 2011 halaman 8. Jadi penggabungan usaha ini diharapkan oleh para perusahaan yang melakukan penggabungan ini yaitu untuk mencapai hal yang lebih baik. Jadi bertukar informasi, bisa dikatakan seperti itu. Karena mungkin satu perusahaan dengan satu perusahaan yang lainnya itu memiliki cara pemasaran yang berbeda-beda, mungkin bisa dikombinasi atau riset, cara penelitian, pengembangan, skill manager, transfer teknologi, dan efisiensi biaya produksi itu bagaimana nanti bisa ditukar di saat melakukan merger gitu. Di saat akan melakukan penggabungan usaha, perusahaan harus mengkalkulasi atau menghitung kinerja dari perusahaan yang akan bergabung. Karena hal itu akan mempengaruhi terhadap kinerja pada perusahaan baru hasil dari penggabungan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dengan melihat rasio keuangan, yaitu rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan sebelum dan setelah merger, maka akan dapat diketahui baik atau tidaknya dampak daripada merger itu. Dari berbagai banyak rasio keuangan yang ada di dalam pelajaran analisa laporan keuangan dulu, analisa kinerja keuangan pada perusahaan merger dapat digunakan beberapa rasio keuangan seperti NPL, CAL, BOPO, ROA, ROE, dan NIM. Sebelum dilakukannya merger pada bank
pada bank pemerintah yang tidak sehat dulu, kinerja keuangan setelah merger tidak sepenuhnya memiliki dampak yang positif terhadap perusahaan hasil merger. Maka dari itu kami mengambil perusahaan swasta yaitu Bank CIMB Niaga ini kita analisa bagaimanakah, apakah seperti bank pemerintah yang di merger tetapi belum tentu mendapatkan dampak yang positif dari pilihan yang diambil seperti itu. Maka kita menulis analisa kinerja keuangan perusahaan PT Bank CIMB Niaga sebelum dan sesudah melakukan merger pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Rumusan masalah dalam penugasan ini yaitu apakah perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger pada perusahaan PT Bank CIMB Niaga. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebelum dan sudah merger. Bab kedua, analisa dan pembahasan. Analisa data. Jadi kita menggunakan analisa berbasis rasio. Analisa ini dengan metode kuantitatif. Data angka yang diambil dari laporan ikhtisar keuangan perusahaan tahun 2006 dari PT Bank Lipo Tbk dan PT Bank Niaga. Kemudian yang tahun 2009 sampai tahun 2010 kita mengambil dari laporan keuangan PT Bank CIMB Niaga. Rasio yang digunakan untuk menganalisa perbandingan tersebut yaitu yang pertama dengan menggunakan rasio non-performing loan atau NPL. Rumus dari NPL sendiri yaitu pembagian dari total kredit yang bermasalah dibagi total kredit keseluruhan dikali 100%. Tentunya perusahaan perbankan itu memiliki analisa atau memiliki kriteria manakah kredit-kredit yang bermasalah di perusahaannya, kredit yang ada di masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, rasio permodalan atau CAR. Mencari CAR dengan membagikan total keseluruhan modal dibagi ATMR, aktiva tertimbang menurut resiko. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan biaya operasional pendapatan operasional. Rumusnya yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Kemudian yang keempat menggunakan return on asset atau ROA. ROA sendiri dicari dengan membagikan earning before income tax dibagi total aset. Earning before income tax ini maksudnya adalah laba usaha dari perusahaan perbankan dibagi dengan seluruh total aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Perusahaan dikali 100%. Kemudian yang kelima yaitu return of equity atau ROE. Mencari ROE sendiri kita menghitung EAT dibagi dengan total equity dikali 100%. EAT itu earning after tax income atau laba bersih perusahaan. Laba bersih atau net income bisa jadi. Dibagi dengan total equity atau total keseluruhan modal perusahaan perbankan. Kemudian yang keenam yaitu net interest margin atau NIM, singkat NIM, sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktif. Jadi yang ada di laporan laba rugi pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga untuk perusahaan perbankan itu merupakan pendapatan operasional. Masuknya golongan paling atas sendiri. Dibagi dengan aktiva produktif, kita lihatnya di neraca perbankan. Atau kita bisa lihat di ikhtisar laporan keuangan perusahaan yang ada di awal yang ada di awal halaman pada pelaporan tahunan perusahaan. Ada gambaran berupa ikhtisar laporan keuangan di situ. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan.
Pembahasan yang pertama yaitu rasio non-performing loan atau NPL. Perlu diketahui, setelah dilakukan perhitungan NPL dan NPL sebelum dan sesudah merger, kita dapat mengetahui ada perubahan di sini. Perubahannya yaitu menurun atau meningkat di situ. Di situ perubahannya menurun. Semakin baik atau semakin burukkah kalau NPL itu jumlahnya rata-ratanya menurun? Semakin kurang baik. Soalnya di sini NPL itu menggambarkan tentang tidak ada kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah maksudnya, kredit yang bermasalah. NPL ini digunakan untuk menilai kredit yang bermasalah di suatu perusahaan. Jika rasionya turun, jika NPL itu turun, maka bukan disebut perusahaan ini semakin berkurang, bukan. Artinya jika berkurang nilainya rata-rata sebelum dengan sesudah itu, artinya perusahaan ini semakin positif. Karena non-performing loan itu adalah untuk menilai kinerja perusahaan perbankan atas ada atau tidaknya kredit dari perusahaan perbankan itu masalah atau tidak yang ada di masyarakat. Kalau semakin besar itu semakin buruk gitu. Semakin kecil semakin baik gitu kalau NPL ya. Jadi di sini kita lihat penurun. Berarti artinya setelah penggabungan itu ada perbaikan daripada nilai NPL perusahaan perbankan, yaitu perusahaan PT Bank CMB Niaga. Setelah merger itu lebih baik gitu. Kemudian yang kedua yaitu analisa permodalan atau CAR. CAR itu di sini memperlihatkan adanya penurunan CAR. CAR itu sama dengan NPL tadi. Kalau semakin turun nilainya akan semakin baik. Di sini terjadi penurunan atau peningkatan? Terjadi penurunan. Artinya ada sentimen baik atas pilihan cara atau langkah yang dipilih oleh Bank CMB Niaga melakukan merger ini gitu. Kemudian yang ketiga, manajemen atau BOPO. Perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Setelah dilakukan perhitungan, maka ketemu seperti yang tertera pada layar, yaitu adanya kenaikan rasio BOPO, biaya operasional pendapatan operasional. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja PT Bank CMB Niaga. Perlu diketahui ya, BOPO itu adalah perbandingan biaya operasional per bank keseluruhan dibandingkan dengan pendapatan operasional. Pendapatan operasional bank, biaya operasional bank itu apa? Ya biaya, kalau pendapatan operasional itu pendapatan bunga. Kalau biaya operasional perbankan itu banyak. Ada biaya gaji karyawan, ada biaya bunga, itu juga digolongkan sebagai biaya operasional bank. Kalau di perusahaan selain perbankan, biaya bunga itu bukan diakui sebagai biaya operasional, tapi biaya lainnya, gitu kan. Tapi kalau di sektor perbankan ini dijadikan biaya operasional, gitu. Maka dibandingkan dengan
pendapatan operasional didapatkan nilai yang tinggi, itu artinya semakin baik kalau menggunakan rasio BOPO ini. Maka dari itu setelah kita lihat bank CIMB Niaga ini sebelum dan sesudah merger ini ada peningkatan nih. Sudah merger gitu. Artinya ada sentimen positif dari kinerja keuangan PT Bank CIMB Niaga setelah merger gitu. Yang keempat, return on asset atau ROA. Return on asset ini digunakan untuk menghitung apa? Yaitu menghitung pengembalian atas aset yang digunakan. Maksudnya dengan aset yang diputar atau yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan itu menghasilkan nilai berapa gitu untuk perusahaan. Gitu. Maka setelah dilihat dari ROA sebelum dan sesudah merger PT Bank CIMB Niaga ini ada penurunan ROA. Artinya kinerjanya semakin tidak baik, tidak bagus setelah merger. Tetapi jika kita lihat nih ROA di sini penurunannya itu tidak terlalu besar gitu. Nilainya rentangnya itu kan 1,18% menjadi 1,13% itu cuman selisih berapa? Selisih 0,05. Itu dinilai masih sangat wajar untuk penurunan seperti ini. Pada saat itu mungkin ada penyebabnya, mungkin ada inflasi di situ, kemudian ada tren pada saat itu pula. Jadi kita harus analisanya bukan analisa rasio aja, tapi dikaitkan dengan tren dan inflasi yang terjadi pada saat itu. Gitu. Jadi dengan ROA yang seperti ini, walaupun ada penurunan, penurunan ini masih dinilai sangat wajar untuk penurunan ini gitu. Yang kelima yaitu return on equity atau ROE. ROE ini untuk menilai apakah? Untuk menilai pengembalian atau tingkat pendapatan daripada penggunaan modal perusahaan. Equity itu modal. Jadi CIMB Niaga ini modalnya terdiri dari apa? Terdiri dari saham kalau perusahaan TBK itu. Di saham itu apakah bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan kah? Itu. Jadi dinilai dengan ROE ini. Kita lihat ROE sebelum dan sesudah merger perusahaan PT Bank CIMB Niaga ini ada penurunan. Penurunannya artinya dengan adanya penurunan ini kinerja perusahaan tidak bagus pada saat setelah merger gitu. Tetapi di sini penurunannya dari 9,58% sampai turun ke angka 7,40%. Nilainya cukup signifikan ya. Berarti harus memperhatikan, berarti perusahaan manajemen harus memperhatikan penurunan ini ya, penyebabnya apa? Di situ ada apa di situ? Apakah terlalu besar mengemisi sahamnya ke masyarakat? Apakah semakin banyak pembagian dividen pada pemegang saham? Itu bisa dianalisa nanti. Apa penyebab ROE ini turun? Apa penyebab ROE ini turun pada Bank CIMB Niaga ini? Itu. Kemudian yang keenam, yaitu net interest margin atau NIM. Penurunan rata-rata net interest margin. Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk setelah merger ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan kinerja. Penurunan rata-rata ini, interest margin ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan kinerja perusahaan PT Bank CIMB Niaga setelah melakukan merger gitu maksud saya. Ini kan kalau net interest margin itu untuk menilai laba bunga, persentase laba bunga, margin laba bunga.
maksudnya margin pendapatan bunga dari perusahaan PT Bank CMB Niaga ini semakin kecil atau semakin besarkah gitu. Semakin kecil, kita lihat tuh di layar. 3,97% menjadi 3,07% setelah merger. Artinya ada penurunan NIM dari perusahaan PT Bank CMB Niaga. Kenapa gitu? Apa penyebab dari penurunan CMB Niaga ini? Penurunan sebetulnya tidak terlalu signifikan seperti itu. Masih di angka kisaran 3, sekian persen ya. Masih di sekitar itu. Ini mungkin pada saat itu ada metode pemasaran atau marketing dari CMB Niaga mungkin dengan memberikan rate kepada masyarakat yang menempatkan dana ke Bank CMB Niaga diperbesar. Artinya kita kan kalau kita ada penempatan, kalau di bank di perusahaan perbankan, kalau misalkan ada nasabah yang menempatkan di perusahaan tersebut, perusahaan perbankan maksudnya, kita perusahaan perbankan akan membayarkan bunga. Bunga itu adalah beban bagi bank. Maka dari itu, kondisi NIM ini turun itu disebabkan bisa jadi dari metode pemasaran atau metode marketing perusahaan PT Bank CMB Niaga dengan meningkatkan return terhadap tabungan atau deposito masyarakat yang disimpan ke Bank CMB Niaga gitu. Bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari perhitungan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Bank CMB Niaga sebelum dan sesudah merger atau penggabungan usaha. Jika ada penurunan kinerja keuangan pada perusahaan PT Bank CMB Niaga masih dapat dinilai wajar karena nilai penurunannya tidak begitu besar. Dan jika ada kenaikan kinerja perusahaan artinya ada sentimen positif terhadap merger yang dilakukan perusahaan. Kemudian saran bagi perusahaan PT Bank CMB Niaga yaitu untuk seharusnya lebih memperhatikan bagaimana cara kinerja keuangan bank setelah merger lebih baik, apakah semakin memburuk setelah merger. Dan perlu diketahui bahwa merger atau penggabungan usaha tidak sepenuhnya berdampak positif atau berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu perlu analisa tren, analisa kondisi pasar, dan inflasi pada saat itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Ahmad Irwanto. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.